Saudara, selebritas Nikita Mirzani diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporannya atas dugaan pidana aborsi dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak yang menimpa anaknya. Nikita Mirzani diperiksa terkait laporannya terhadap seorang pria yang merupakan mantan kekasih L, sang putri yang masih di bawah umur. Nikita melaporkan yang bersangkutan dengan pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, dan KUHP. Selain itu, Nikita juga membawa 3 saksi dan beberapa barang bukti. Nikita bilang ia melaporkan mantan kekasih putrinya sebagai pembelajaran agar setiap orang tua waspada kejahatan terhadap anak di bawah umur. Jadi gini, kenapa sih sampai gua akhirnya melaporkan orang tersebut? Ini tuh buat pelajaran semua untuk orang tua yang ada di luar ya. Ketika kalian punya anak kalian masih di bawah umur, diperlakukan tidak baik, tidak benar, tidak selayaknya, ya kalian wajib lapor. Pertama kan karena itu anak masih di bawah umur, kedua itu anak sudah melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan untuk seumuran dia gitu. Tapi ya sudah, ini kan sudah menjadi seperti ini ya sudah, jadi tinggal gimana nanti Bapak Kepolisian Jakarta Selatan menanggapi kasusnya, selesai. NM yang melaporkan kasus yang menimpa anaknya datang ke Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan yang didapat, kemudian juga membawa saksi. 3 orang saksi juga akan memberikan keterangan. Kasus yang dilaporkan menimpa anaknya ya, putrinya, yaitu Undang-Undang Kesehatan, kemudian juga Perlindungan Anak, lanjut juga dilapis dengan Undang-Undang KUHP. Saudara, sebuah toko kue di Pulau Gadung, Jakarta Timur dibobol maling. Pelaku yang berjumlah 3 orang mengambil barang berharga dan uang dari dalam toko. Komplotan pencuri ini diduga sudah mengincar toko kue ini karena langsung datang dengan menggunakan mobil dan membobol paksa pintu depan. Para pelaku bahkan sempat berupaya mengambil kamera pemantau atau CCTV. Namun aksinya tetap terekam kamera pemantau lain yang sulit dijangkau oleh pelaku. Atas peristiwa ini korban telah melaporkan kasus ini ke polisi dengan menyertakan rekaman CCTV sebagai bukti. Iya benar, jadi ngambil itu dia narik dan udah kelihatan mukanya jelas banget orang yang narik. Oh berarti kabel-kabelnya itu? Untuk yang diambil di sini ada banyak ya, ada mesin kopi, ada mesin kopi, microwave, gas ada 2 biji. Oh gitu. Itu untuk uang yang dikasih? Uang yang dikasih ada juga. Oh diambil juga. Nominalnya nggak sampai 1 juta. Nggak sampai 1 juta, 900-an gitu ya. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati pada terdakwa Panca Darmansyah yang terbukti membunuh keempat anak kandungnya. Atas pertimbangan dan amar putusan hakim, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana mati pada terdakwa Panca Darmansyah yang terbukti membunuh 4 orang anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap 4 anaknya. 4 anaknya ditemukan tewas dalam satu kamar di sebuah rumah pada 3 Desember 2023 lalu. Satu, menyatakan terdakwa Panca Darmansyah tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan ke-1 alternatif pertama dan dakwaan kedua alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Panca Darmansyah oleh karena itu dengan pidana mati. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 1 buah kacamata merek Cartier dalam kondisi patah sampai dengan Terdakwa Panca Darmansyah mengajukan banding atas vonis mati yang dijatuhi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan terhadap 4 anak kandungnya. Pengajuan banding disampaikan usai Ketua Majelis Hakim menjatuhkan vonis mati pada terdakwa.
untuk jawabannya adalah sesuai diskusi tadi dengan Saudara Panca Darmansyah, memang perbuatannya salah dan sangat tidak manusiawi. Untuk keadilan kita sebagai penasihat hukum yang seadil-adilnya kita nyatakan banding yang mulia. Baik. Masih dari Jawa Barat, saudara, sesosok jenazah perempuan ditemukan dalam karung di dasar sungai di Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi belum memastikan penyebab kematiannya, diduga jenazah tersebut adalah korban pembunuhan. Lokasi di Unden, Cakep Desa, Jembatan. Kami harus mengaburkan gambar demi kenyamanan Anda menonton. Dalam video amatir dari warga, jenazah perempuan dalam karung yang ditemukan di dasar sungai menggemparkan warga Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Jenazah korban ditemukan dalam karung di sungai. Penemuan jenazah dalam karung sontak membuat puluhan warga berdatangan untuk melihat langsung ke lokasi. Penemuan jenazah dalam karung awalnya diketahui anak-anak yang hendak memancing. Petugas medis menyebut terdapat sejumlah luka di tubuh korban. Jenazah perempuan tersebut diperkirakan berusia 60-an tahun. Ini untuk identifikasi yang secara generalnya ya, bahwa jenazah adalah perempuan, ya, berjenis kelamin perempuan, berumur kurang lebih 60-70 tahun, ya, kemudian ditemukan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ya, kurang lebih 3-2 hari sebelum pemeriksaan atau penemuan di awal ya. Kepolisian Sektor Salupa dan tim Inafis Polres Tasikmalaya telah meminta keterangan saksi. Polisi telah mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Kiai Haji Zainal Mustafa, Tasikmalaya. Dari hasil otopsi yang baru saja selesai dilaksanakan, kemudian disamakan dengan tanda-tanda atau ciri-ciri fisik ataupun memang biologis daripada korban, ada kesamaan daripada orang yang hilang 2 atau 3 hari ke belakang di Tasik Kota. Kalau alat bukti yang ada, petunjuk-petunjuk awal sudah kita dapatkan, namun hasilnya nanti berdasarkan alat bukti yang lain nanti akan kami tindak lanjuti. Kalau barang bukti yang diamankan apa saja, Dan? Yang sudah sementara masih barang bukti yang kita temukan dari korban. Ya. Untuk mengungkap penyebab kematian korban, polisi berencana melakukan otopsi. Hingga kini, polisi masih mengumpulkan beberapa saksi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dede Ibin, Kompas TV Tasikmalaya, Jawa Barat. Saudara, 2 siswa sekolah dasar meninggal dalam kecelakaan tunggal di Manado, Sulawesi Utara pada Selasa pagi. Bus sekolah terbalik saat mengantar murid-murid ke sekolah. Sebuah bus sekolah terbalik dalam kecelakaan tunggal di Kelurahan Paniki, Kecamatan Pamanget, Manado pada Selasa pagi. Minibus mengalami kecelakaan saat melaju dalam kecepatan tinggi dan menabrak pembatas jalan, yang membuat minibus oleng dan terguling ke jalur yang berlawanan. Dalam sebuah video amatir yang telah menjadi viral, terlihat seorang korban anak sekolah dalam keadaan terhimpit oleh bus sekolah. 2 korban murid sekolah tewas mengenaskan dalam kecelakaan ini. Sedangkan 7 murid lainnya dan sopir bus mengalami luka-luka. Korban tadi ada, perkiraan ada 2 Kang, Pak Billy? 2 korban meninggal. Untuk korban itu yang kemungkinan 810 meninggal ada 2. Kalau yang lagi berupa berat, luka ringan sementara masih di rumah sakit. Kalau yang luka-luka tadi itu orang coba di rumah sakit. Lantaran itu yang 2 tadi kan umpama 810 meninggal, jadi masyarakat tidak ada yang berani angkat toh. Saat ini para korban meninggal telah dibawa ke RS Bayangkara Manado. Sedangkan korban luka yang adalah murid dari SD Berea Pamanget telah dibawa ke Rumah Sakit Hermina Manado untuk mendapat perawatan medis. Oldi Lele, ayah dari salah satu korban meninggal Reki Lele, mengatakan saat hendak berangkat sekolah Selasa pagi, anaknya sempat mengucapkan kata selamat tinggal. Ya mungkin tadi cuma sama mamanya. Ya kasih selamat, dadah, pergi ke sekolah, selamat tinggal, itu aja. Setelah anak saya ini ke sekolah, naik bus, saya ke bandara kerja. Tapi sudah berapa kali telepon, tidak dengar, tiba-tiba WA. Saya lihat tapi kejadian, saya datang. Sementara pengendara bus sekolah pada saat kejadian langsung dibawa ke rumah sakit oleh petugas Polsek Pamanget. Usai mendapat perawatan, sopir bus langsung diamankan ke Mapolsek Pamanget untuk diproses lebih lanjut. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, dalami kasus dugaan perundungan yang dilaporkan keluarga mendiang Aulia, calon dokter spesialis. Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah sudah memeriksa 34 orang. 34 saksi adalah teman seangkatan senior dan juga bendahara PPDS Undip, angkatan almarhum Dr. Aulia. Pemeriksaan meliputi pencocokan keterangan saksi dengan alat bukti yang sudah diterima penyidik. Selama pemeriksaan, Polda Jateng memberikan ruang bagi pendamping untuk melakukan pendampingan. Sampai dengan hari ini kita dari Polda Jawa Tengah, penyidik sudah mengambil keterangan 34 orang saksi. Yang update terakhir yaitu dari pemeriksaan saksi terhadap teman-teman seangkatan, kemudian para chief angkatan, dan para bendaharanya. Kemudian data-data tersebut akan dilakukan atau hasil pemeriksaan tersebut akan dilakukan analisa oleh para penyidik guna sinkronisasi keterangan satu dengan lainnya. Sebelumnya, Saudara, Universitas Diponegoro Semarang dan RSUP Karyadi Semarang mengakui adanya perundungan di PPDS Anestesi. Pihak Undip dan RSUP Karyadi pun meminta maaf atas insiden ini. Awalnya pihak Undip dan RSUP Dr. Karyadi Semarang membantah bila perundungan disebut menjadi penyebab kematian Dr. Aulia Risma. Namun pihak Undip dan RSUP Dr. Karyadi akhirnya mengakui adanya perundungan di PPDS Anestesi. Kedua pihak pun meminta maaf dan berjanji melakukan pembenahan sistem pendidikan di internal masing-masing. Bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktek-praktek atau kasus-kasus perundungan. Kami memohon maaf kepada masyarakat terutama. Kami memohon maaf bila masih ada kekurangan kami di dalam kami menjalankan proses pendidikan khususnya kedokteran spesialis ini. Sebagai wahana rumah sakit pendidikan tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan ketika terjadi perundungan. Kami mengatakan bahwa turut bertanggung jawab kita sebagai wahana rumah sakit pendidikan turut bersimpati dan juga mohon maaf. Harapannya ke depan menjadi lebih baik. Sorotan lainnya, Saudara, seorang perempuan mengalami sejumlah luka saat diserang anjing milik tetangganya di Semarang, Jawa Tengah. Kasus tersebut ditangani Polsek Tugu, Semarang. Inilah, Saudara, rekaman CCTV saat seorang perempuan tiba-tiba dikejar dan diserang seekor anjing jenis German Shepherd saat melintas di rumah milik pemilik anjing tersebut. Akibat kejadian ini, korban dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan akibat dari gigitan anjing. Kapolsek Tugu, Kompol Fajar Widianto mengatakan, dari video viral tersebut pihaknya langsung mendatangi tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga menyebut telah mengupayakan mediasi antara kedua pihak. Kita dari Polsek Tugu melaksanakan penyelidikan. Kita berupaya untuk mediasi ke dua belah pihak dan saat ini masih dalam pelaksanaan penyelidikan. Upayanya kita laksanakan mediasi, sudah kita laksanakan namun masih belum ada titik temu, jadi kita laksanakan penyelidikan. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Polda Sultra kini ikut menangani dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan gerbang wisata Kendari Toronipa yang menelan biaya 33 miliar rupiah. Kapolda Sultra menyebut telah memerintahkan Direktur Reserse Kriminal Khusus melakukan penyelidikan terkait gerbang wisata Kendari Toronipa yang sempat viral karena rusak. Polisi masih mengumpulkan data terkait proyek pembangunan gerbang itu dan akan meminta klarifikasi kepada pihak terkait. Meski belum memanggil pihak tertentu untuk diperiksa, Polda Sultra tengah berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi terkait hasil audit pembangunan gerbang. Sudah perintahkan Dirkrimsus melalui Dirkrimsus ke Kasubdit Tipikor ya ikut melaksanakan lidik
apakah benar ada penyimpangan di situ. Masnya sudah ada mungkin yang dipanggil atau yang diperiksa soal dugaan penyimpangan itu seperti apa itu? Belum, karena kita masih lidik. Nanti kalau sudah ketemu siapa-siapa yang harus dinikan ya pasti kita akan lakukan klarifikasi. Selain itu, Satuan Reskrim Polresta Kendari juga telah menangkap 7 pelaku pencurian kabel dan lampu gerbang wisata Kendari Toronipa. Polisi menyebut ketujuh pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari memotong kabel, mencopot lampu, hingga menjual hasil curian. Polisi menyebut para pelaku menggunakan uang hasil penjualan kabel dan lampu untuk judi online. Ketujuh pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Mapolresta Kendari. Yang dicuri adalah lampu, kabel dari Tugu gerbang wisata Toronipa. 7 orang pelaku dengan peran yang berbeda-beda dan diketuai oleh 1 orang korlap. Ada 2 kasus yang sedang ditangani, dugaan perusakan dan dugaan penyelewengan dana pembangunan gerbang wisata yang mencapai 33 miliar rupiah. Lebih lengkapnya kita sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Iis Kristian. Selamat malam Pak Iis. Selamat malam Mbak Nitya. Pak Iis, saya memulai dari 7 orang yang ditangkap. Ini kan terkait dengan aksi perusakan atau pencurian lampu dan kabel ya. Tapi apakah 7 pelaku ini merupakan pelaku yang sama? Perusakan gerbang yang ramai jadi sorotan warga. Baik, jadi sebagaimana yang sudah dirilis oleh Polresta Kendari, bahwasanya Polresta Kendari sudah menangani kasus pencurian, yaitu berupa lampu, di mana modusnya yaitu dengan memotong pipa kabel, kemudian menarik pipa kabel tersebut dan memanjat untuk mengambil lampu itu dengan cara memanjat. Nah, lokasi daripada lampu itu memang berada di gerbang gapura tersebut, Mbak. Jadi maksudnya ketika ada video viral bahwa gerbang ini rusak, ini merupakan bagian dari upaya pencurian tadi? Jadi penanganan kasus pencuriannya ini berdasarkan pengaduan yang diterima oleh Polresta Kendari, yaitu pengaduan pada tanggal 5 September, Mbak. Oke, berarti ini berbeda ya. Saya mohon untuk diklarifikasi. Jadi sebenarnya adalah pencurian lampu dan pemotongan kabel ini apakah satu kejadian yang sama dengan rusaknya gerbang yang kemudian viral di media sosial menjadi omongan warga? Pak Iis? Nah, jadi ini kasusnya kebetulan lokasi TKP-nya berada di situ, Mbak. Nah, mengenai kondisinya, kondisi gerbang tersebut, sebagaimana sudah disampaikan, sudah ada perintah dari Bapak Kapolda untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kondisi sebagaimana pemberitaan yang ada. Nah, ini sudah direspon dengan melakukan penyelidikan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Sultra, yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus, tentunya mengawali penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti dokumen. Nah, bukti-bukti dokumen ini yang nantinya guna kepentingan penyelidikan akan didalami, dan saat ini sudah beberapa dokumen dimintakan berupa salinan atau kopinya dari dokumen-dokumen pekerjaan gapura tersebut. Berikutnya juga dalam merespon pemberitaan terkait dengan kondisi gapura tersebut, penyidik Krimsus sudah mengagendakan dan merencanakan mengundang klarifikasi para pihak terkait dengan pekerjaan bangunan tersebut. Demikian, Mbak. Berarti masih belum bisa dipastikan apakah perusakan yang kemudian jadi perbincangan warga yang terjadi beberapa hari yang lalu ini merupakan satu kesatuan dan bahkan belum bisa dipastikan bahwa pelakunya adalah pelaku yang sama dengan yang ditangkap polisi ya Pak ya? Nah, jadi pencurian ini dilakukan dengan jalan merusak, yaitu memotong, Mbak, yang kebetulan berada
atau TKP-nya di gerbang tersebut. Oke, karena masih dipastikan, karena mencurinya dengan merusak untuk memastikan bahwa apakah memang sama yang gambar yang Anda saksikan juga bersama saat ini terkait dengan penyelidikan dugaan penyelewengan dana 33 miliarnya seperti apa Pak? Sudah sejauh mana? Nah itu yang tadi saya sampaikan. Jadi Pak Kapolda Sultra sudah memerintahkan jajaran Krimsus untuk melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan ini tentunya diawali dengan mengumpulkan dokumen pekerjaan tersebut atau dokumen-dokumen pekerjaan gapura tersebut. Berikutnya juga penyidik sudah mengagendakan, merencanakan untuk mengumpulkan bukti keterangan dari pihak-pihak terkait melalui klarifikasi, dan ini sudah diagendakan. Minggu ini ada beberapa pihak yang akan diundang untuk memberikan atau kita dengar keterangannya melalui klarifikasi. Demikian, Mbak. Kapan Pak rencananya? Siapa saja yang akan dipanggil? Untuk minggu ini ada 2 dari pejabat pengadaan, Mbak. Oke, jadi akan pemanggilan Pemprov juga pihak dari kontraktor ya? Siap. Terkait dengan lagi-lagi dugaan penyelewengan dana, dugaan korupsi gerbang usaha 33 miliar ini, apakah nanti ada penggunaan, ada pembuktian melalui CCTV mungkin atau ada barang bukti lainnya Pak, selain dari dokumen-dokumen tadi? Nanti dilihat Mbak ya, ini kan baru awal penyidik melakukan penyelidikan Mbak. Tentunya untuk selanjutnya akan dilakukan proses penyelidikan secara prosedural, kemudian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, baik mekanisme maupun tata caranya, Mbak. Seperti penanganan penyelidikan perkara-perkara lainnya. Kalau dari pihak kontraktor sendiri sudah ada menemui dari pihak kontraktor belum Pak? Atau mungkin sudah ada laporan pengakuan dari mereka atau keterangan dari pihak kontraktor? Kan baru mau diklarifikasi, Mbak. Jadi belum ada komunikasi ya Pak ya? Baik. Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih informasinya Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Iis Christian. Selamat malam Pak Iis. Terima kasih Mbak Nitya, selamat malam. Kita ke Brebes, Jawa Tengah, Saudara. Pencurian sepeda motor terjadi di Masjid Darul Aitam di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sepeda motor itu dicuri saat pemiliknya melaksanakan sholat subuh. Sudah saya zoom nggak kelihatan soalnya. Dari rekaman CCTV terlihat, Saudara, pelaku yang beraksi seorang diri memasuki area masjid dengan mengenakan jaket dan helm. Korban mengetahui telah menjadi korban pencurian saat hendak pulang dan tidak menemukan sepeda motor yang tadinya diparkir di halaman masjid. Polisi telah meminta rekaman CCTV masjid guna penyelidikan lebih lanjut. Oke. Awalnya kita mau sholat subuh antara setengah 5. Terus sesudah sholat subuh, setelah selesai sholat subuh terus habis jikir keluar motor tahu-tahu sudah nggak ada, Pak. Itu di apa, kunci stang nggak, Pak? Di kunci stang. Kunci stang ya pada saat itu ya. Itu saat itu ada berapa motor? Cuma satu motor. Biasanya ada 3, 4. Saudara, sepekan lebih sudah NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, ditemukan tewas terkubur di kawasan hutan yang tak jauh dari rumah keluarganya. Hingga kini pelakunya masih belum tertangkap. Namun, identitas pelaku pembunuhan sudah dikantongi polisi. Pelaku yakni Indra Septiarman. Statusnya kini bahkan telah ditetapkan menjadi tersangka. Bagaimana perburuan polisi mencari tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan? Perburuan tersangka terus dilakukan oleh polisi. Penyisiran dilakukan polisi dengan melintasi hutan dan areal persawahan yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku. Penyisiran ini dilakukan dengan melibatkan puluhan personel.
Hal ini dilakukan guna mempersempit ruang gerak terduga pelaku yang kini masih belum diketahui keberadaannya. Selain menerjunkan tim khusus dari Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman, anjing pelacak atau K9 juga dikerahkan untuk mencari pelaku. Intensif dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta di lapangan untuk terduga pelaku inisial IS sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Tersangka ini yang sudah kami tetapkan adalah warga sekitar sendiri. Mungkin sedikit banyaknya dia sudah menguasai Medan. Namun tetap itu tidak menyurutkan tekad kami yang tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mencari tersangka. Tentunya setelah kita tetapkan tersangka ada prosedur-prosedur yang harus kami lalui dulu sebelum kita terbitkan DPO. Namun tetap setelah kami tetapkan tersangka, kami akan melakukan upaya yang intensif dalam pencarian tersangka. Saudara, sedikit demi sedikit perburuan tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan mulai membuahkan hasil. Saat menyisir di kawasan hutan, polisi menemukan jejak pelarian tersangka. Ini terbukti dengan ditemukannya tas ransel hitam milik pelaku. Ransel hitam yang ditemukan di kawasan hutan ini berisi perlengkapan milik terduga pelaku, mulai dari kantong tidur, baju, dompet yang berisikan KTP orang tua terduga pelaku hingga celana milik korban juga ditemukan di dalam tas. Dalam pencarian keberadaan tersangka Indra Septiarman, polisi mengalami sedikit kendala. Satu persatu tempat yang diduga menjadi persembunyian tersangka ini digeledah oleh polisi. Namun keberadaan Indra Septiarman masih belum ditemukan. Tersangka diketahui berpindah-pindah tempat persembunyian. Ia diketahui menguasai medan pelarian sehingga mudah untuk berpindah-pindah lokasi. Namun saudara, warga di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman sempat beberapa kali melihat tersangka di pintu kampung. Warga takut, pasalnya saat terlihat tersangka ini tampak menenteng senjata tajam. Foto-foto Indra telah tersebar atau disebar oleh polisi, di mana polisi di sini mengimbau warga untuk melapor jika mengetahui keberadaan tersangka Indra Septiarman. Polisi tak main-main dalam memburu tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan. Untuk mempercepat perburuan Indra Septiarman, polisi dari Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman membentuk tim khusus. Personel tim khusus ini disebar di beberapa titik pencarian untuk mempersempit pergerakan tersangka. Sejauh ini tim khusus telah menemukan sejumlah barang bukti termasuk menemukan baju yang dipakai oleh korban saat meninggalkan rumah yang menjadi salah satu kunci penting dalam kasus ini. Polisi sebelumnya telah menggeledah rumah tersangka Indra Septiarman. Tersangka Indra ini tinggal di Kampung Korong Pasasurau, Juha Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam yang merupakan kampung tetangga korban. Indra ini adalah residivis atas kasus pencabulan saat masih di bawah umur dan terlibat dalam kasus narkoba. Sebelumnya warga sekitar kampung sering melihat tersangka melintas karena memiliki hobi yakni berburu hewan. Namun, dalam beberapa waktu terakhir sebelum kejadian, tersangka kerap melintas di depan rumah keluarga korban. Keluarga korban sering melihat tersangka melintas di depan rumah keluarga saat membawa anjing buruan jalan sore. Keluarga korban ini menyebut terduga pelaku ini berperawakan kecil. Seminggu sebelum dia pergi, dia setiap hari ke rumah. Minta beliin ini, minta beliin ketoprak, minta beliin mie pedas, minta beliin mie ayam. Kalau saya nggak kenal sih, tapi tahu wajah iya. Tapi saya nggak kenal dan memang orang kampung sebelah. Orang kampung sebelah? Iya, dia pernah bawa anjing ke sini. Kalau orang sini kan suka berburu. Dia bawa anjing kayak gitu. Biasanya sih kalau di kampung kami benar, bawa anjing itu dari posisi atas atau bahasa daerah kami itu dari Mudia ke hilir. Dia nggak dari hilir ke Mudia gitu. Orangnya seperti apa, Bu? Kalau yang saya lihat itu orangnya nggak besar-besar amat, biasa-biasa aja, kayak normal pertumbuhan orang-orang Indonesia lah, nggak. Tidak diketahui sudah menjual gorengan sejak duduk di bangku SMP. Bukan gorengan yang dibuat sendiri, gorengan yang dijual melainkan milik orang lain dengan sistem bagi hasil.
Pemilik gorengan yang dijajakan korban menyatakan korban ini terakhir terlihat pada Jumat sore pekan lalu saat mengambil gorengan ke rumahnya untuk dijajakan keliling kampung. Hingga malam hari, korban tak kunjung datang untuk melaporkan hasil dagangan sampai akhirnya orang tua korban mendatangi pemilik gorengan untuk mencari korban. Pemilik gorengan menyebut korban ini tidak malu menjual gorengan karena bertekad untuk kuliah agar bisa memiliki pekerjaan yang layak dan dapat mengangkat ekonomi keluarga. Coba anak sekolah itu kan dijual 2.000. Udah pulang itu kan chat sama saya. Kalau dia udah di rumah. Saya berpikir gini, masih ada tuh WA di saya, Nia udah pulang belum? Tapi nggak ada balasan. Setelah itu saya pikir gini, mungkin dia ketiduran apa ya, karena hujan lebat ya waktu itu. Setelah itu sekitar jam berapa ya, jam 10 malam orang tuanya datang ke sini nanyain, Nia udah ngasih uang dagangannya belum? Belum. Nah terus ya mulailah kita nyari dia gitu. Dan inilah visual sosok perempuan yang diduga merupakan korban NKS saat tengah menjajakan gorengannya. Sosoknya terekam kamera warga mengenakan pakaian serba hitam sambil membawa dagangan di atas kepalanya. CCTV rumah warga ini juga merekam korban yang tengah menjajakan dagangannya. Menurut perkiraan pihak keluarga, gambar ini diambil sekitar awal September atau beberapa hari sebelum korban dilaporkan hilang. Korban NKS memang sehari-hari diketahui berjualan gorengan di daerah Kayu Tanam, Padang Pariaman dari pukul 4 sore hingga maghrib sekitar pukul 6 sore. Sebelum ditemukan tewas terkubur, NKS ini sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Jadi, pada hari Jumat 6 September, seperti biasa NKS ini pergi untuk berjualan gorengan keliling kampung pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Namun tak seperti biasanya pada pukul 8 malam, korban ini tak kunjung pulang ke rumah. Warga di sekitar mengaku melihat NKS pada pukul 6 sore. Kemudian keluarga pun mulai mencari di mana keberadaan NKS ini. Namun hingga Sabtu pada 7 September dini hari, pencarian keluarga tak mendapatkan hasil. Hingga akhirnya keluarga korban melaporkan kasus ini ke polisi. Setelah dilakukan pencarian secara intensif, korban akhirnya berhasil ditemukan pada Minggu sore. Tapi miris saudara, korban NKS ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan terkubur di area perkebunan yang hanya berjarak 500 meter dari rumahnya. Gelang korban dan kotak dengan kondisi barang dagangan yang berserakan jadi petunjuk ditemukannya korban. Jenazah korban ternyata ditemukan terkubur di gundukan tanah tak jauh dari barang-barang korban yang juga ditemukan saat itu. Kematian NKS membuat sang ayah terpukul. Sepeninggalan korban, kini tak ada lagi sosok yang akan menyambutnya saat pulang ke rumah. Di mata sang ayah, korban ini merupakan sosok anak yang baik, ringan tangan, dan pekerja keras. Keluarga pun berharap agar polisi dapat segera menangkap dan menjatuhi hukuman yang setimpal kepada para pelaku yang telah menewaskan anaknya. Pelakunya, itu aja harapan saya. Ya, macam mana anak saya kan ya dihukum lah dia. Keluarga dan warga menaruh harapan besar kepada polisi untuk bisa segera mengungkap kematian NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Gadis berusia 18 tahun tersebut selangkah lagi bisa mewujudkan cita-citanya untuk bisa duduk di bangku kuliah dengan berjualan gorengan. Namun impiannya kini telah sirna. Satu demi satu jejak pelarian tersangka sudah mulai terkuak. Kini polisi berpacu dengan waktu untuk segera menemukan keberadaan tersangka dan menangkapnya.